Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Zahra, NIM 1804121 dari kelas 4A Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Manajemen. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang balance scorecard. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu balance scorecard. Konsep balance scorecard dikembangkan dan diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992 untuk membantu akuntan manajemen memberikan lebih banyak informasi tentang keberhasilan perusahaan dalam menerapkan strategi. Dalam menerapkan balance scorecard, akuntan manajemen dapat melakukan lebih dari memprediksi keuntungan atau memberikan informasi untuk keputusan tentang harga produk atau membeli peralatan baru. Balance scorecard juga memberikan informasi untuk membantu manajer dan investor menilai seberapa dekat perusahaan bergerak mencapai berbagai tujuan dan sasarannya. Nah, balance scorecard merupakan sistem manajemen strategi yang menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tujuan dan ukuran operasional. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah merubah pola perusahaan dari industrial competition menjadi information competition. Telah mengubah acuan yang dipakai untuk mengatur kinerja suatu perusahaan. Nah, menurut Kaplan dan Norton, balance scorecard terdiri dari dua kata, yaitu balance dan scorecard. Nah, arti balance itu adalah di mana untuk menunjukkan bahwa kinerja personil atau karyawan diukur secara seimbang dan dipandang dari dua aspek, yaitu keuangan dan non-keuangan. Nah, yang kedua ada kata scorecard. Scorecard ini yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang yang nantinya digunakan untuk membandingkan dengan hasil kinerja yang sesungguhnya. Nah, balance scorecard adalah sebuah sistem manajemen untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih komprehensif. Balance scorecard diciptakan untuk mengatasi problem tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang hanya berfokus pada perspektif keuangan saja dan cenderung mengabaikan perspektif keuangan. Nah, karakteristik balance scorecard. Balance scorecard memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama ada komprehensif. Nah, di mana balance scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam pengukuran kinerja dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, perluasan perspektif ini menghasilkan manfaat bagi perusahaan, yaitu menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka panjang, serta membantu perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Nah, yang kedua ada koheren, di mana balance scorecard ini mewajibkan personil untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategi yang dihasilkan dalam perencanaan strategi. Nah, setiap sasaran yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan harus memiliki hubungan kausal dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang ketiga ada keseimbangan, di mana keseimbangan di antara keempat perspektif dalam balance scorecard yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategi sangat penting untuk menghasilkan kinerja keuangan yang berjangka panjang. Nah, bobot keempat perspektif dalam balance scorecard adalah seimbang. Nah, di mana
perspektif yang satu tidak melebihi perspektif yang lainnya. Nah, dan yang keempat ada terukur, di mana balance scorecard mengukur sasaran strategi yang sulit untuk diukur. Sasaran strategi di perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah terukur. Namun, dalam balance scorecard, ketiga perspektif non-keuangan tersebut ditentukan ukurannya sehingga dapat diwujudkan untuk mengukur kinerja perusahaan. Nah, perspektif balance scorecard. Tujuan dan ukuran balance scorecard diturunkan dari visi dan strategi. Nah, tujuan dan ukuran memandang kinerja perusahaan dari 4 perspektif: finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, tujuan dan pengukuran keuangan dalam balance scorecard bukan hanya menggabungkan dari ukuran-ukuran keuangan dan non-keuangan yang ada, melainkan merupakan hasil dari proses top-down berdasarkan misi dan strategi dari suatu unit usaha. Nah, misi dan strategi harus diterjemahkan oleh balance scorecard menjadi suatu tujuan dan ukuran yang nyata. Nah, dengan demikian, balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen pengukuran dan pengendalian secara cepat dan komprehensif, dapat memberikan pemahaman kepada manajemen tentang kinerja bisnis. Banyaknya kelemahan pengukuran kinerja dengan sistem tradisional mendorong terciptanya balance scorecard yang memperhatikan 4 perspektif pengukuran, yaitu 1. Perspektif keuangan. Nah, perspektif keuangan ini merupakan tolak ukur finansial yang paling penting. Akan tetapi, tidak cukup mengarahkan kinerja dalam menciptakan nilai bagi organisasi. Balance scorecard dalam implementasi sistemnya berusaha mencari suatu keseimbangan dari tolak ukur kinerja, baik finansial maupun non-finansial, untuk mengarahkan kinerja organisasional terhadap keberhasilan. Nah, sasaran-sasaran perspektif keuangan dibedakan pada masing-masing tahap dalam siklus bisnis yang dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu tahap perkembangan, di mana tahap ini merupakan tahap pertama dan tahap awal dari siklus kehidupan bisnis. Nah, pada tahap ini, suatu perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan yang berpotensi untuk berkembang. Nah, sasaran keuangan untuk growth stage menekankan pada presentasi tingkat pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan penjualan di berbagai pasar sasaran, dan juga di kelompok pelanggan serta wilayah. Nah, yang kedua ada tahap bertahan atau sustain. Nah, di mana sebagian besar unit bisnis dalam sebuah perusahaan mungkin berada pada tahap bertahan. Situasi di mana unit bisnis masih memiliki daya tarik bagi penanaman investasi dan investasi ulang. Nah, tetapi diharapkan mampu menghasilkan pengembalian modal yang cukup tinggi. Nah, proyek investasi akan lebih diarahkan untuk mengatasi berbagai kemacetan, perluasan kapasitas, dan peningkatan aktivitas perbaikan yang berkelanjutan. Nah, yang ketiga ada tahap panen. Nah, di mana tahap ini merupakan tahap kematangan atau mature. Nah, suatu tahap di mana perusahaan melakukan panen terhadap investasi pada 2 tahap sebelumnya. Perusahaan
tidak lagi melakukan investasi lebih jauh kecuali hanya untuk memelihara dan memperbaiki fasilitas dan tidak untuk melakukan ekspansi atau membangun suatu kemampuan baru. Nah, yang kedua ada perspektif pelanggan atau customer perspective. Nah, di mana perusahaan melakukan identifikasi pelanggan dan segmen pasar yang akan dimasuki. Segmen pasar merupakan sumber yang akan menjadi komponen penghasil tujuan keuangan perusahaan. Nah, dalam perspektif ini, perusahaan menggunakan tolak ukur yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pengukuran pelanggan utama dan kelompok pengukuran nilai pelanggan. Nah, adapun hal-hal yang diperhatikan dalam tolak ukur kelompok pengukuran pelanggan utama adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada pangsa pasar, di mana perusahaan mengukur seberapa besar proporsi segmen pasar tertentu yang dikuasai oleh perusahaan. Nah, yang kedua ada tingkat perolehan pelanggan, di mana kita mengukur seberapa banyak perusahaan berhasil menarik pelanggan-pelanggan baru. Nah, yang ketiga ada kemampuan mempertahankan para pelanggan lama. Nah, di mana kita mengukur seberapa banyak perusahaan berhasil mempertahankan pelanggan-pelanggan lama. Nah, yang keempat ada tingkat kepuasan pelanggan, yaitu mengukur seberapa jauh para pelanggan merasa puas terhadap layanan perusahaan. Nah, yang kelima ada tingkat profitabilitas pelanggan, yaitu mengukur seberapa besar keuntungan yang berhasil diraih oleh perusahaan dari penjualan produk kepada para pelanggan. Nah, yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal, di mana perusahaan biasanya mengembangkan tujuan dan ukuran-ukuran untuk perspektif ini setelah merumuskan tujuan dan ukuran untuk perspektif finansial dan pelanggan. Di dalam perspektif proses bisnis internal, ada 3 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama ada tahap inovasi, di mana proses ini merupakan salah satu critical proses di mana efisiensi dan efektivitas serta ketetapan waktu dan proses ini akan mendorong terjadinya efisiensi biaya pada proses penciptaan nilai tambah bagi customer. Yang kedua, ada tahap operasi. Nah, pada tahapan ini mencerminkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan mulai dari penerimaan order dari pelanggan. Pada tahap ini, pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu kualitas, biaya, dan waktu. Nah, yang ketiga ada tahap purna jurnal. Pada tahap ini, perusahaan berusaha untuk memberikan manfaat tambahan terhadap para pelanggan yang menggunakan produk jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan agar para customer mempunyai loyalitas terhadap perusahaan. Nah, yang keempat ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif ini mengukur hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Nah, terdapat 3 dimensi yang harus diperhatikan di dalam perspektif ini, yaitu kemampuan karyawan, kemampuan sistem informasi, dan motivasi, pemberian wewenang, dan pembatasan wewenang karyawan. Nah, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Menurut Norton dan Kaplan, proses belajar dan bertumbuh suatu organisasi bersumber dari 3 prinsip, yaitu
Yang pertama, kemampuan karyawan. Pengukuran terhadap kemampuan karyawan dilakukan dengan menggunakan 3 faktor, yaitu pengukuran terhadap kepuasan karyawan, pengukuran terhadap perputaran karyawan dalam perusahaan, dan pengukuran terhadap produktivitas karyawan. Nah, yang kedua ada kemampuan sistem informasi, di mana peningkatan kualitas karyawan dan produktivitas karyawan dipengaruhi oleh kemudahan akses yang diperoleh karyawan terhadap sistem informasi, sehingga karyawan akan memiliki kinerja yang lebih baik. Nah, yang ketiga, motivasi, pemberian wewenang, dan pembatasan wewenang karyawan. Nah, meskipun karyawan sudah dibekali dengan akses informasi yang begitu bagus, tetapi apabila karyawan tidak memiliki motivasi untuk meningkatkan kinerjanya, maka semua itu akan sia-sia. Nah, sehingga perlu dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan diantaranya bertugas mempersiapkan sumber daya manusia atau orang instansi pemerintah untuk memiliki kapabilitas menjalankan sistem yang terbangun dalam internal proses. Nah, pada perspektif ini, maka isu kapabilitas individu, kapabilitas informasi, motivasi merupakan medan kerja yang harus dipersiapkan dan dimonitoring dan diukur dinamikanya. Nah, hubungan antar perspektif. Nah, konsep hubungan sebab akibat memang peranan yang sangat penting dalam balance scorecard, terutama dalam penjabaran tujuan dan pengukuran masing-masing perspektif. 4 perspektif yang telah disebutkan di atas mempunyai suatu hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang penjabarannya merupakan suatu strategi objektivitas yang menyeluruh dan saling berhubungan. Nah, hal tersebut dimulai dari perspektif pembelajaran dan bertumbuh, di mana perusahaan mempunyai suatu strategi untuk meningkatkan produktivitas dan komitmen personil. Sebagai akibat dari peningkatan produktivitas dan komitmen dari personil, akan meningkatkan pula kualitas proses layanan pelanggan, dan proses layanan pelanggan akan terintegrasi. Nah, dengan demikian, kepercayaan pelanggan dan kepuasan pelanggan akan meningkat pula, yang terlihat dari perspektif pelanggan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penjelasan yang